Pagi teman-teman, halo. Di sini mendung, hujan terus Depok, tapi aku pengen banget ngasih sesuatu ke teman-teman khususnya. Kali ini kita nggak bahas like target, nggak bahas apa yang salah, apa yang ini, nggak. Tapi hari ini aku pengen ngajak ngobrol khususnya buat teman-teman yang ngerasa ketinggalan program Oriflame ya, entah itu ketinggalan fresh start karena gagal kualifikasi atau gagal open kemarin di open yang terakhir, atau mungkin ketinggalan cruise yang pada berangkat bulan Februari, ketinggalan Lisbon mungkin karena udah nggak bisa ngejar lagi. Kali ini aku mau kasih pesan buat teman-teman semua ya. Gini ya, ini cara aku melihat. Pasti ya, untuk kita yang memang ngejar banget, untuk kita yang memang aduh aku pengen banget gitu, aku pengen naik title-nya, aku pengen dapat trip itu, aku pengen goal gitu ya, aku pengen capai. Rasanya pasti segala kata-kata yang apa ya, pengen menghibur itu pasti nggak ada yang bisa menghibur gitu. Karena aku pun juga kadang ngerasa kayak gitu. Segala kata-kata mungkin nggak cukup gitu, tapi kalau ini bisa membantu ya melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu, karena uh, bagaimanapun ya sudah lewat gitu ya, bagaimanapun sudah lewat. Dulu itu di Oriflame tuh ada masa yang namanya double cash award ya teman-teman. Waktu itu uh, aku juga pengen banget double cash award itu. Cash awardnya dikaliin dua. Jadi dulu kalau director tuh 7 gitu ya, jadi 14 juta. Kalau gold director 14 tuh jadi 28 gitu. Di masa-masa itu banyak banget leader Oriflame tuh yang open ya, yang dapet gitu. Bahkan diamond aja cashwordnya dikaliin dua gitu, 42 kali dua. Siapa yang nggak pengen ya, siapa yang nggak pengen. Biasanya dapat 42 jadinya 84 gitu ya, siapa yang nggak mau. Tapi waktu itu aku pun juga gak bisa gitu, gagal meraih itu karena ya banyak faktor ya, mungkin hanya kepengen tapi kurang strateginya atau pengendalian dirinya, kurang bisa berpikir jernih, kurang bisa mengendalikan emosi mungkin ya, jadi macam-macam. Ada dari komunitas yang bisa capai itu, tapi pun waktu itu tidak banyak gitu ya. Jadi itu salah satu program yang aku pun juga waktu itu nggak capai gitu. Nah, yang aku lakuin waktu itu ya pasti sedih gitu ya, pas program berakhir tuh sedih gitu. Tapi ya mau sedih kayak gimana, tapi ya udah nggak bisa diulang lagi, itu udah selesai gitu. Tapi kalau kita mau ya melihat dari sisi yang lain, teman-teman bayangin deh gitu, 2024 itu tahun yang luar biasa banget ya, tahun tahun bangkit, tahun belum bangkit gitu. Kalau aku malah 2024 itu ada momen dimana aku mundur 10 tahun gitu ya, mundur zaman dulu banget. Bahkan aku awal-awal Oriflame tuh capainya nggak serendah ini gitu, tapi ya gitu, mau gimana lagi gitu. Itu adalah salah satu ya salah satu fase perjalanan bisnis gitu. Kalau kita menganggapnya, kalau kita jalan terus ya udah itu jadi satu episode aja, belum ending gitu. Tapi kalau ya udah kita menganggap kita nggak bisa bangun lagi, ya udah itulah endingnya, itulah akhirnya gitu. Padahal kalau kita terusin lagi bisa lagi gitu teman-teman ya, bahkan bisa lebih naik lagi dari apa yang kita bisa bayangkan. Jadi dengan 2024 aku ngajak teman-teman juga bersyukur dengan apa yang sudah teman-teman pertama usahakan ya, yang sudah diusahakan, karena ini penting banget. Nggak semua orang itu bisa melihat bahwa aku tuh juga berusaha loh, aku tuh juga effort gitu ya, berusaha ini berusaha itu gitu. Walaupun mungkin orang lain udah capai hasilnya dan aku belum, tapi aku juga ikut memperjuangkan gitu. Jadi mesti bangga banget dengan itu, mesti banget ya teman-teman ya. Kalau aku belajar dari Tony Robbins tuh ada namanya the art of achievement ya. Kita mencapai sesuatu tuh pasti senang, tapi ada juga namanya the art of fulfillment. Jadi kamu ngerjain itu tuh sebenarnya untuk apa gitu, buat apa, apakah hanya untuk pencapaian itu aja, tapi sembari kamu mengerjakan itu efek sampingnya apa. Misalnya kalau
sebagai orang tua ya, oh aku bisa beli beras loh, bisa buat bayar SPP anakku sekolah loh, anakku sekolahnya nggak nunggak loh gitu, aku bisa nyicil motor atau aku bisa bayar kontrakan rumah gitu. Itu namanya fulfillment, yang kita kerjain ini ada maknanya, ada artinya, bukan hanya ketika pas kita dapat rekognisinya, karena rekognisi itu hanya sekilas, ibaratnya 15 menit paling lama setengah jam dari sekian bulan kita memperjuangkan, bahkan tahunan gitu. Jadi jangan sampai kita itu ngelakuin sesuatu hanya untuk rekognisinya aja teman-teman, tapi dari yang kita dapat misalnya ya di tahun ini era BCM, oh kita jadi ngerti cara menggait customer baru tuh seperti itu. Ada teman-teman juga yang oh cara bazar tuh seperti itu, aku jadi ngerti nih sela-selanya kalau ngadain bazar tuh triknya begini. Atau mungkin teman-teman mulai berani untuk masuk ke kantor-kantor gitu ya, masuk ke kantor-kantor terus ngenalin produk Oriflame gitu, yang sebelumnya teman-teman tuh nggak berani gitu. Jadi selain mencapai sesuatu, tapi proses gitu itu yang mengarah ke situ kan membentuk kita ya. Mungkin kalau dulu kita nggak terlalu ikhlas lah kalau gagal tuh kayak wah kayak udah berakhir gitu ya. Tapi sekarang mungkin kita lebih ikhlas, kita lebih bisa berpikir jernih gitu. Mungkin dulu bangkitnya lagi tuh tanggal 3 gitu, tapi sekarang tanggal 1 udah oke lah, ayo kita mulai start lagi. Itu juga kemajuan loh teman-teman ya. Jadi segala yang kita dapat ketika prosesnya kita ngobrol dengan tim gitu ya, yang misalnya sebelumnya jarang ngobrol yang nggak dalam, tapi karena dalam proses kita ngejar fresh start yang pada akhirnya nggak kekejar juga, itu kita jadi punya bonding dengan tim kita jadi lebih ngerti menghandle orang ya. Kayak tadi aku juga BPS sama Pak Yunus tuh dibilang gini, oke 2024 tuh luar biasa untuk Maki belajar untuk nge-treat orang gitu ya, yang ini diperlakukannya begini, kalau yang ini Maki jadi ngerti kan setiap orang itu berbeda-beda karakternya, dan gimana mendorong dia, gimana membimbing dia, itu lebih ngerti lagi bahwa setiap orang tuh berbeda. Itu juga ilmu gitu, yang mungkin kalau aku nggak berani menghadapi 2024 di titik terjatuh itu bulan Februari, kalau aku mungkin hanya ya udahlah gitu ya udahlah segini-gini aja mungkin nasibku gitu, nggak berusaha diterobos lagi, mungkin itu juga nggak dapet gitu teman-teman ya. Jadi pengalaman itu pun juga berharga banget buat di tahun kita berjalan ke depan ya. Yang kedua, kalaupun ya teman-teman udah masa kualifikasinya udah lewat terus kita nggak dapet, gimana caranya kita bisa semangat jalan lagi gitu. Kalau aku kembalikan ke kebutuhan gitu, kembalikan ke apa yang memang rutin dikasih Oriflame setiap bulannya ya. Kalau cash award itu kan kualifikasinya 6 kali dari 12 bulan. Kalau trip itu juga kualifikasinya dalam waktu 1 tahun ya. Kalau yang tetap dikasih setiap bulan itu kan penghasilan ya, hasil kita jualan produk, hasil kita program plus, hasil kita tim bonus ya, itu kan yang rutin kita dapat gitu. Jadi dikembalikan aja, kita pasti pengen lah ya rekognisi apa gitu, tapi sembari itu kalau kita belum dapat, kita balikin ke kebutuhan kita sebenarnya apa ya. Kalau di sini kita masih dikasih setiap bulan, nggak pernah telat. Oriflame tuh ngasih transfer itu nggak pernah telat sama sekali, selalu rutin hari kerja ke-4 dari 13 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, bahkan kadang dicepetin gitu ya. Itu juga pegangan aku waktu pandemi dulu, waktu belum ada apa-apa ya, belum ada BCM, belum ada apa gitu ya. Apa yang bikin aku sangat menghargai Oriflame, dan enggak lah kalau disuruh pindah ke yang lain gitu ya, karena di transfer itu selalu rutin, selalu hari kerja ke-4 gitu. Walaupun enggak ada extra cash award ya, walaupun enggak ada yang dulu namanya Ori Wallet, enggak ada macam-macam gitu, tapi dengan transferan tiap bulan ini keluargaku makan, anakku bisa sekolah gitu, aku bisa beli barang-barang yang aku butuhkan gitu, bisa beli makan kucing, kebutuhan primer itu terpenuhi dari aku hasil ngerjain Oriflame gitu. Mungkin tidak naik panggung ya, mungkin kalau trip ke luar negeri ya, conference, dan aku duduk di bawah tidak rekognisi, tidak naik panggung gitu. Kalau ngelihat orang rekognisi ditanya pengen nggak, ya pengen gitu ya, namanya
orang yang udah standarnya achiever tuh di rem-rem tuh nggak bisa gitu. Kalau lihat orang rekognisi, kalau ditanya pengen nggak, iya pengen gitu. Mau nggak naik panggung, iya mau nggak dikasih konfeti, iya mau gitu. Tapi kalaupun aku belum bisa ke situ, apa yang bisa aku dapat? Apakah kebutuhan dasarku tuh dipenuhi gitu dari aku ngerjain Oriflame? Dan jawabannya adalah iya gitu ya. Jawabannya iya. Pasti kalau kita mau dapat juga ngerjainnya juga harus menyesuaikan ya teman-teman ya, karena sesuatu tuh nggak bisa didapat dengan gratis. Jadi kalau kebutuhanku bisa didapetin dari sini, ya sudah ya, dikerjain demi setiap bulan transferannya, gajiannya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi sekarang senior manager itu director bisa 10 sampai 12 juta ya. Kalau aku akan fokus gimana caranya setiap bulan aku akan mendapatkan penghasilan segitu dulu. Buat teman-teman yang misalnya gagal mencapai fresh start director ya, belum berhasil kualifikasi, ke situ dulu fokusnya. Gimana caranya setiap bulan kebutuhan kita tercover dan mendapatkan penghasilan antara 10 sampai 12 juta minimalnya. Kalaupun sekarang levelnya di situ SM atau director, senior director belum 10 juta, fokusnya dapetin itu dulu 10 juta, 10 sampai dengan 12 juta. Kalau kita transferannya itu segitu setiap bulan, aman ya teman-teman ya, Oriflame nggak pernah telat, lancar. Kita mau mikirin strategi ini itu tuh juga gampang gitu ya. Kita mau support tim, mau apa itu juga gampang. Kita mau dapat restu dari keluarga, mau dapat downline yang mepet, ya bisa, ya gampang. Kalau penghasilan kita sudah bagus gitu ya. Dengan ngasih lihat. Jadi ngasih lihat tuh banyak hal, rekognisi iya, mungkin di Oriflame ya rekognisi iya, tapi ngasih tahu bahwa ada penghasilan yang stabil segini, kita bisa makan, bisa hidup dari sini, itu pun juga buat aku prestasi gitu. Orang-orang yang kerja di luar sana ya teman-teman ya, bahkan mungkin mereka naik panggungnya dikasih penghargaan aja pas waktu pensiun. Di Oriflame tuh bonus banget, naik peringkat dikasih rekognisi, capai ini dikasih rekognisi. Di tempat lain itu nggak ada ya, kerja duit udah, kerja duit selesai gitu. Di kita tuh sangat enak banget dan sangat banyak banget. Tapi andai kita belum bisa mencapai yang itu, yuk kita syukuri dengan penghasilan bulanan yang bisa kita dapat buat memenuhi kebutuhan kita ya. Makanya kalau ngerjain Oriflame tuh harus balik ke kebutuhan itu. Kalau aku ya kebutuhan gitu, bukan ngelihat orang lain capai apa. Kalau orang lain capai ya kita bersyukur buat dia sudah di masa panen, mungkin masa kita masih nyangkul gitu ya, dan kita juga harus mau memperbaiki gitu. Oh aku belum tuh karena ini, aku ini tuh karena ini gitu ya, dan kita juga harus mau memperbaiki itu ya. Jadi dikembalikan dengan sebenarnya kamu butuhnya apa di sini. Apakah butuh, kalau rekognisi kejar rekognisi, kalau rekognisinya belum dapat, kejar penghasilan bulanan yang entah untuk keluarga atau entah untuk membahagiakan dirinya sendiri ya teman-teman ya. Aku dapat stiker dari Pak Yunus nih ya, aku tempel di sini, it's your journey, enjoy the ride gitu ya. Semua yang kita jalani ini, perjalanan itu punya kita. Jadi kalau misalnya kita belum ya sudah dilanjutkan lagi perjalanannya. Toh Oriflame tuh nggak pernah mecat orang yang tidak, yang dirasa oh berkali-kali kok nggak capek nih orang ini, pecat, enggak kan ya. Tetap dikasih kesempatan. Bahkan orang yang udah keluar pun boleh masuk lagi dan boleh memulai lagi. Itulah baik banget dan enaknya di Oriflame tuh itu ya. Yang ketiga ya, kalau kita ketinggalan fresh start teman-teman ya, sebenarnya setiap hari adalah fresh start buat kita ya kan. Mungkin Oriflame ngasih program bernama fresh start itu buat gong gitu loh, sedunia tuh nih awal yang baru, di ini yang baru kalau bisa naik ada cash awardnya gitu. Tapi Oriflame nggak cuma ngasih fresh startnya aja, Oriflame juga kasih caranya ya. Caranya itu kalau di kita si beauty community model itu, kita benar-benar belajar Oriflame yang baru gitu ya. Belajar untuk, kalau dulu misalnya cara kerjanya dengan oke, semua orang 100 poin sebelum tanggal 7
mau jualan mau pakai sendiri gitu. Mungkin sekarang sudah tidak bisa begitu lagi gitu. Sekarang tuh mau kamu leader, mau kamu apa, kamu harus belajar jualan. Kamu harus belajar yang namanya skill mengumpulkan database customer. Kamu harus ngobrol dengan customer kamu sebaik-baiknya. Gimana caranya bisa menjaga mereka, karena kalau kamu punya member dan kamu tidak urus, dia bisa pindah dalam waktu 6 bulan ya. Itu kan juga sesuatu yang baru, yang dengan aturan baru kita jadi belajar gimana caranya dengan aturan baru itu aku bisa ngerti. Yang kedua, aku bisa maksimalkan ya. Kalau untuk aku ngajak teman-teman semuanya 2025 nih, pelajari satu persatu apa yang dikasih Oriflame, dari mulai yang basic banget, entah itu untung jualan, entah itu hadiah tender care ya, program plus, entah itu ngumpulin database customer. Mulai dari bawah itu benar-benar kita selami ya, kita selami, kita jadi ahli di situ. Bukan hanya aku ini leader gitu ya, aku cuman maunya bahas leadership doang, aku maunya. Tahu nggak sih, orang-orang yang leader tuh sedikit banget gitu di tim kita. Memang harus ada gitu, tapi sebagian besar adalah orang-orang yang penjual atau orang-orang yang pakai sendiri. Jadi skill untuk itu pun kita juga harus menguasai, kita pun juga harus punya ya. Kalau kita menguasai basicnya itu, kita nanti ngajarin orang-orang yang datang di masa depan ya, yang udah berbeda dari zaman dulu, itu pun kita juga bisa ya. Itu pun kita juga mumpuni gitu teman-teman ya. Jadi walaupun si Cash Award Fresh Start ini udah lewat ya, tapi aku yakin Oriflame tuh banyak banget programnya ya. Jadi teman-teman juga jangan putus asa, malah gini loh, ya pun kemarin tuh ngejar Fresh Start walaupun lepas gitu, nggak dapet Fresh Start kah, Lisbon kah gitu. Justru ini titik balik gitu. Pastilah ada ilmu yang kita dapat dari kemarin kita ngejar. Pasti, nggak mungkin nggak teman-teman. Pasti kita jadi ahli, misalnya ahli ngajakin tim kita program plus. Kita jadi ahli bisa jualan, itu maki. Kita jadi ahli begini, branding zaman sekarang tuh seperti ini. Kita jadi ahli menembus ngobrol sama tim yang dulu mungkin kita kaku ya, pas pandemi lu gue gitu. Tapi sekarang kita lebih melembutkan hati lagi, bisa ngobrol lagi, atau kita bisa lebih tegas lagi dari yang dulunya hanya ya udah apa adanya gitu ya. Atau mungkin dulu kita nggak ngerti nih ngobrol sama orang seperti model kayak gini nih gimana, tapi sekarang kita jadi bisa ya kan. Dan semua itu dikumpulin untuk teman-teman, untuk kita semua menyambut 2025, apapun itu programnya dikembalikan ke kebutuhan dasar kita di sini. Mau cari uangnya untuk apa ya. Dan kalaupun fresh startnya tidak dapat, ya sudah, nanti pasti ada program lagi dari Oriflame. Kalaupun Lisbonnya tidak dapat, pasti ada Gold Conference lagi di Oriflame. Kalau Best Cruise-nya tidak dapat, tenang, Februari nanti diumumkan destinasinya sama Oriflame ya teman-teman. Jadi mau kita udah gagal, capek atau apa, tetap yang kita kerjain tuh setiap hari sama. Mau ganti tahun pun itu pun yang dikerjain juga sama. 2025 yang dikerjain apakah beda dari 2024? Iya sama gitu. Nggak hanya dengan ganti tahun terus langsung ganti nasib ya kan, nggak kayak gitu, ganti tahun langsung ganti nasib ya, nggak seperti itu gitu. Kalau sekarang teman-teman kita bisa ngumpulin skill ya, satu demi satu itu tadi ya, terus kita kerjain setiap hari, kita rajin terus ya, nanti ada pasti momennya gitu ya, kita semuanya udah pas nih, udah klik ya, udah dari skillnya kita dapet, tim kita lagi orang-orang, ketemu orang-orang yang tepat dengan kita dulu jadi orang yang tepat di sini. Pada satu titik teman-teman pasti akan breakthrough, pasti akan ketemu dengan jalannya ya. Jadi nggak ada yang namanya kalau gagal ini nanti pasti kedepannya juga gini-gini aja, enggak. Itu semuanya tergantung kita ya. Kita bisa jadikan itu titik balik untuk ngambil keputusan. Misalnya, kok kemarin aku kurang tegas ya, misalnya ya, kok aku kerja sama downline yang ini dia gitu-gitu aja aku ikutin melulu ya, jadinya malah aku yang nggak fokus, jadinya malah sama-sama kita nggak capai apa-apa. Mungkin dari situ jadi tertrigger, oke, aku memang harus lebih tegas nih, aku nggak bisa begini aja.
Atau mungkin aku terlalu kaku ya, aku harus lebih fleksibel lagi ya ke tim ya. Dari apa yang sudah teman-teman kejar pasti akan nemuin itu ya. Jadi kalau kemarin ketinggalan program apapun itu ya, bukan berarti ke depan juga akan gagal selamanya. Teman-teman yang punya kualifikasi juga hidup kalian tidak lebih gampang dengan lolos kualifikasi. Hidup kalian lebih susah karena kalian punya kualifikasi, karena kita udah taruh diri kita di 6 bulan kita harus goal, ada batas-batas waktu yang ditetapkan dan kita mesti banget capai ya di dalam batas waktu itu. Jadi semuanya setiap hari kalau kita mau capai sesuatu nggak ada yang gampang teman-teman ya. Gagal tidak gampang, berhasil tidak gampang, tapi semua yang tidak gampang itu pasti memoles kita jadi orang yang lebih siap menghadapi masa depan gitu ya. Jadi nggak ada yang ketinggalan dari kita, semuanya masih punya kesempatan yang sama. Yang berhasil tidak boleh lengah, dan yang belum capai kual-kual tidak boleh putus asa. Kita semuanya sama, kita semuanya lanjut tahun 2025 ya. Sekali lagi makasih untuk teman-teman yang udah berjuang sampai terakhir banget ya, mau sampai nangis-nangis sampai apa, tapi bangga kalau kita udah memperjuangkan. Dan kalau kita mau nextnya kita capai, berarti kita harus perbaikan ya teman-teman, kita harus perbaiki supaya next hasilnya lebih baik lagi. Oke, semangat semuanya, selamat menyambut 2025.